Pada suatu pagi, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah menyiapkan segala perbekalan, kemudian ia berpamitan kepada istrinya. Setelah itu, berangkatlah ia bersama dengan untanya. Ia memilih pergi ke sebuah gurun pasir yang amat gersang dan panas sekali sebagai tujuannya. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas menjadi kelelahan. Ia pun beristirahat sejenak. Kemudian sang unta bertanya, "Tuan, apakah perjalanan kita ini masih sangat jauh?" "Iya, kita masih harus melewati 2 gurun pasir lagi. Karena setelah itu kita baru akan tiba di sebuah pedesaan terdekat. Dan di sana kita bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah merasa lelahnya sudah berkurang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa, malam pun telah tiba. Abu Nawas menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Ia pun mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan beristirahat sepanjang malam itu. Tetapi, sungguh malang bagi si unta. Ia tidak bisa tidur di dalam tenda karena tendanya berukuran kecil, sehingga ia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Abu Nawas tidur dengan sangat nyenyak di dalam tenda, sementara sang unta tidak bisa tidur karena merasa sangat kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus-menerus seperti ini, pasti besok ia akan jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Si unta pun membangunkan majikannya. Kemudian ia berkata, "Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun tidak merasa keberatan karena hanya ujung-ujung kaki saja. Itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam berlalu, si unta berkata lagi, "Tuanku, saya sungguh kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat perjalanan membawa Tuan." "Benar juga. Baiklah, masukkan kaki depanmu ke dalam," jawab Abu Nawas. Setelah 1 jam berlalu, si unta kembali membangunkan Abu Nawas. Dan ia pun berkata, "Tuan, hidung saya kedinginan." Dan ia berkata bahwa jika seperti ini terus, maka besok saya akan jatuh sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkanlah kepala saya berada di dalam tenda, Tuan." Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari bahwa ia sedang tidur di luar tenda. Ia pun merasa sangat kedinginan. Pada pagi harinya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar tenda. Ia pun masuk ke dalam tenda dan melihat si unta tidur dengan sangat nyenyak. Abu Nawas pun membangunkannya dan bertanya mengapa ia tidur di dalam tenda, sedangkan Abu Nawas sebagai majikannya tidur di luar tenda. Si unta pun bangun dan ia tersenyum sambil menggosok-gosokkan matanya. Ia pun menjawab pertanyaan dari tuannya tersebut. "Saya tidak akan berani mengusir Tuan. Semalam, saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan, dan Tuan mengizinkannya. Saya melakukannya agar hari ini saya kuat membawa Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan kita." Sambil bersin-bersin akibat kedinginan semalam, Tuan Abu Nawas pun berkata, "Memang engkau unta yang sangat cerdik. Aku yang biasa dikenal sebagai orang yang paling cerdik, ternyata masih bisa dikalahkan olehmu." Si unta pun menjawab, "Saya bisa seperti ini karena saya berguru pada Tuan." Mendengar jawaban si unta,
Abu Nawas pun tertawa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di negeri tempat Abu Nawas tinggal sedang mengalami paceklik. Banyak panen yang gagal dan pasar menjadi sepi pembeli, sehingga membuat banyak warga mengalami kesusahan. Bahkan sampai harus berpuasa karena tidak ada makanan. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah kantong hitam yang ternyata berisi uang. Kemudian, kantong hitam itu langsung ditanam di dalam tanah oleh Abu Nawas. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumah. Sepanjang malam, Abu Nawas merenung, memikirkan apakah uang di dalam kantong hitam itu akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambil uang itu, karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun, Abu Nawas terus teringat bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Tetapi, di sisi lain, Abu Nawas juga teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta. Maka, terimalah hadiah itu. Jangan kamu tolak. Kemudian, infakkanlah. Dalam hati Abu Nawas berkata, benarkah ini adalah hadiah dari Allah? Dan hadiah itu untuk orang yang menemukan kantong hitam berisi uang itu. Namun, hal itu tidak menjadikan Abu Nawas langsung membuka kantong hitam temuannya. Ia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang mencarinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar untuk berjalan-jalan. Ia mendengar sebuah pengumuman dari seorang saudagar laki-laki yang kaya raya bahwa kantongnya telah hilang. Wahai penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka segeralah kembalikan padaku dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun langsung mendekati saudagar kaya itu, dan ia berkata, wahai Tuan, saat ini negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Jika uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang itu secara halal? Berapakah yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. Hanya 1/10-nya saja, Tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikan uangku sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka aku akan menuntutnya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar saudagar kaya itu. Kemudian, Abu Nawas segera pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang sudah terjadi di pasar tadi kepada istrinya. Istriku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Suamiku, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama bertahun-tahun. Bahkan, saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian yang dipakai secara bergantian untuk sholat. Datangilah pemiliknya dan desaklah dia agar dia mau memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tetapi, jika ia masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yaitu hanya 1 dinar saja. Karena
1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan dari istrinya, Abu Nawas segera kembali menemui saudagar kaya tersebut di pasar. "Wahai tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong hitam berisi uang itu. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar saja? Karena sudah beberapa hari keluarga saya belum makan, tuan," jelas Abu Nawas. Namun, sangat disayangkan, saudagar kaya itu tetap tidak mau memberikan uangnya. Maka, Abu Nawas mengajak saudagar kaya itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung menyerahkan kantong yang ditemukannya kepada saudagar kaya tersebut. "Benarkah ini kantong milik tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, ini kantong milikku," jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian, saudagar kaya tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uang di dalamnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1.000 dinar. Lalu, saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tetapi, tiba-tiba saja langkahnya terhenti dan berkata, "Wahai tuan, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong hitam ini. Sebenarnya, ayahku telah mewariskan kepadaku uang sebanyak 3.000 dinar sebelum ia meninggal. Sebelumnya, ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3 dari uang itu kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Ayahku juga mengatakan bahwa aku juga harus menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Maka, aku pun tentu melaksanakan semua wasiat itu. Uang itu aku letakkan di dalam kantong ini, lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka, ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu, tuan," terang saudagar tersebut. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari kesabaran dan kejujurannya, maka Allah telah memberikan jalan lain kepadanya. Dan ternyata, saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut, yaitu 1.000 dinar. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Baginda melihat ayam betinanya bertelur. Hal itu membuat Baginda tersenyum. Kemudian, beliau memanggil seorang pengawal agar segera mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang sangat mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi, bila tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka hukuman yang menjadi imbalannya. Banyak sekali rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Tetapi, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan jika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya menjadi 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Terdapat 2 peraturan dalam sayembara tersebut. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Dan yang kedua, para peserta harus bisa menjawab sanggahan-sanggahan dari Baginda sendiri.
Pada waktu yang telah ditetapkan, masing-masing peserta sudah siap di depan panggung. Baginda pun duduk di atas panggung. Kemudian, peserta pertama pun dipanggil. Peserta pertama maju dengan tubuh yang begitu gemetar. Baginda pun bertanya, "Di antara telur dan ayam, manakah yang lebih dahulu?" "Tentu saja telur, wahai Baginda," jawab peserta pertama. "Jika begitu, apa alasannya?" tanya Baginda. "Jika ayam lebih dahulu, itu sangat tidak mungkin, karena ayam itu berasal dari telur, wahai Baginda," jelas peserta pertama. "Baiklah kalau begitu. Siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda Raja. Peserta yang pertama menjadi pucat. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Lalu, peserta kedua maju. Dia berkata, "Paduka Raja yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Kenapa bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Jika ayam terlebih dahulu, maka itu tidak akan mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak akan mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan sangat mantap. "Bukankah ayam betina itu bisa bertelur tanpa ayam jantan?" ujar Baginda memojokkan. Kemudian peserta kedua pun menjadi bingung. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian jatuh gilirannya peserta ketiga. Ia berkata, "Wahai tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Coba jelaskan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama diciptakan ialah ayam betina," ujar peserta ketiga dengan meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak terus-menerus seperti sekarang, sedangkan ayam jantannya tidak ada?" kata Baginda dengan memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Ayam betina mengerami telurnya sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan yang dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan dengan detail. "Lalu, bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta yang ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu, ia pun dijebloskan pula ke penjara. Kini, tibalah giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti ialah telur dulu, baru ayam, wahai Baginda." "Coba terangkan secara logis, wahai Abu Nawas," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Baginda Raja pun merenung dengan waktu yang cukup lama. Kali ini, Baginda tidak bisa sama sekali menyanggah alasan Abu Nawas, dan terpaksa harus memberi uang dalam jumlah yang sangat besar sebagai hadiah untuk Abu Nawas, karena Abu Nawas bisa menjabarkan dengan jelas dan logis. Kisah selanjutnya. Di suatu hari, Abu Nawas sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Pada hari itu, perutnya berbunyi kruyuk-kruyuk karena belum terisi makanan sedikit pun. Sehingga tak heran kalau dia merasakan lapar yang amat sangat. Akan tetapi, dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang. Sementara
dalam perjalanannya masih sangat jauh. Bila uang tersebut dipakai untuk membeli sesuatu, nanti ongkos untuk perjalanannya tidak akan bisa terbayar. Walaupun tubuhnya lemas dan lesu, karena belum makan 1 hari penuh, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya, meskipun langkahnya melambat. Pada saat Abu Nawas melihat kedai yang sangat ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari belakang dapur, terlihat mengepul asap makanan yang mungkin sangat lezat. Abu Nawas pun langsung menghirup aroma wangi dari masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya yang semerbak wangi lezat, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang nikmat untuk dirinya. Hal tersebut diulanginya berkali-kali, hingga Abu Nawas merasa sangat puas. Seusai Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma lezat masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tersebut. Akan tetapi, belum jauh dia melanjutkan langkah kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang pemilik kedai. "Hai, mau kemana kamu? Bayar dulu!" teriak seorang pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Dengan sangat tenang, Abu Nawas menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan, kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan ataupun minum sedikit pun di kedai tersebut. "Enak saja kamu main nyelonong pergi. Bayar dulu, baru kamu boleh pergi," kata pemilik kedai. Lalu, Abu Nawas pun menganggukkan kepala tanda setuju dengan ujar pemilik kedai. Dengan sikap santainya, Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, uang itu tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah, Abu Nawas memainkan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan, suara uang receh itu terdengar seperti kerincing-kerincing. "Hai kamu, mana uangnya? Bayar sekarang juga!" teriak sang pemilik kedai. "Baik tuan, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sampai terdengar kembali suara kerincing-kerincing tadi. "Loh, mana uangnya? Dari tadi hanya terdengar suaranya saja," kata sang pemilik kedai dengan geram. Lalu, Abu Nawas pun menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayarnya pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku tak makan atau minum apapun, hanya dapat mencium baunya saja." Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemilik kedai hanya bisa tertunduk dengan malunya. Bagaimana bisa orang hanya mencium bau aroma masakan dari belakang kedai, kok disuruh bayar? Sekarang tidak usah menagih uang lagi ke saya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja terlihat sangat murka karena melihat pekerjaan pengawal kerajaan selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu gemar mabuk-mabukan. Baginda Raja memanggil semua pengawal dan mengumpulkannya di aula istana. Kemudian Baginda Raja berkata, "Wahai pengawal-pengawalku semua, bukankah sudah sering kuperingatkan kalian agar berhenti mabuk-mabukan?" Mendengar hal itu, membuat para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka benar-benar tak berani menatap mata rajanya. Mereka menundukkan kepala sebagai tanda rasa bersalahnya. "Sekarang, ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat,
para pengawal tak mau mengaku. Namun, akhirnya Baginda Raja pun membentak, membuat mereka mengaku dari mana mereka mendapatkan arak itu. Ampun tuanku yang mulia, kami mendapatkan arak-arak itu dari Abu Nawas. Ia yang membawa arak-arak itu ke istana, dan ia juga yang mengajarkan kami untuk mabuk, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Baginda Raja. Keesokan harinya, beberapa pengawal pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya datang ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakan kepada raja bahwa engkaulah yang membawa arak ini ke istana, ujar salah satu pengawal itu. Tunggu dulu, aku pasti akan dihukum oleh Baginda Raja jika aku membawa minuman arak ini, kata Abu Nawas. Memang benar, tetapi tenang saja, aku akan memberimu sejumlah dinar jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, ucap pengawal itu. Lalu, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar itu? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Maka, gunakanlah kecerdasanmu itu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya, Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Kemudian, ia menemui Baginda Raja dengan memegang sebotol arak berwarna merah. Apa yang engkau pegang itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab dengan sangat gugup. Ini air susu, Baginda. Rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas sekenanya. Biasanya air susu berwarna putih. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Ujar Baginda Raja keheranan. Memang betul, Baginda. Semula, air susu ini berwarna putih bersih. Ia menjadi merah merona saat melihat Baginda yang gagah rupawan, sehingga ia tersipu malu, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Baginda Raja. Baginda Raja sebenarnya mengetahui bahwa yang di dalam botol adalah arak. Namun, karena Abu Nawas memujinya, maka Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan tidak jadi memberikan hukuman kepada mereka. Baiklah, aku memaafkan kalian semua. Akan tetapi, jangan pernah mengulanginya lagi. Hukumannya akan berlipat ganda jika kalian mengulanginya lagi, titah Baginda Raja. Abu Nawas akhirnya mendapat hadiah yang telah disepakati bersama para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nanti kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas muda sedang duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan beserta para prajuritnya. Komandan tersebut pun bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di sekitar sini?" Kalau tidak salah, ada di sebelah sana, Tuan, jawab Abu Nawas. Bisakah kau tunjukkan jalannya? Tanya salah seorang prajurit dengan kasar. Bisa, pergilah kalian ke arah sana. Lurus saja, jangan belok-belok. Maka, nanti kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang itu, jawab Abu Nawas. Rombongan itu pun akhirnya pergi menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah sampai di sana, mereka sangat terkejut karena mereka tidak menemukan tempat yang mereka cari. Justru
mereka hanya menemukan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Tentu saja, hal ini membuat para tentara sangat marah karena merasa telah ditipu oleh seorang anak muda. Dengan perasaan yang amat marah, mereka pun kembali menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, cepat keluarlah engkau. Berani sekali engkau membohongi kami," ujar sang komandan dengan nada yang keras. Ia tidak mengetahui bahwa yang diajak bicaranya adalah seorang penasehat kerajaan, yaitu Abu Nawas. "Memangnya siapa engkau? Berani sekali engkau membohongi kami," tanya salah seorang prajurit dengan geram. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawaban Abu Nawas, komandan dan para prajurit menjadi tambah geram. Komandan pun berkata dengan marah, "Prajurit, cepat tangkap dia. Akan kami bawa engkau ke hadapan panglima kami." Kemudian, mereka bergegas kembali untuk menghadap panglima kerajaan mereka. Tentu saja bersama dengan Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak membantah sedikit pun. Setelah sampai di kerajaan, mereka langsung menghadap panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seseorang yang telah berani membohongi pasukan kerajaan," ujar komandan. Namun, sang panglima hanya bersikap biasa saja. Bahkan, ia malah memerintahkan para prajuritnya untuk melepaskan borgol yang ada di tangan Abu Nawas. Hal itu membuat komandan dan para prajurit sangat terkejut, sekaligus merasa keheranan dengan apa yang terjadi. "Tuan Abu, maafkanlah perbuatan anak buahku ini yang telah menuduhmu sebagai seorang pembohong dan juga telah menangkapmu," ujar panglima dengan sangat sopan. Ternyata mereka berdua memang sudah saling kenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika diundang ke istana. Mendengar permintaan maaf sang panglima membuat komandan dan para prajurit tersebut menjadi tambah terkejut. Mereka menjadi merasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang telah mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka bertanya kepadaku, di manakah tempat untuk bersenang-senang. Maka aku memberitahu jalan menuju tempat bersenang-senang itu. Aku tunjukkan jalan kepada mereka menuju sebuah kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula mereka akan mendapatkan hidangan nikmat dari Allah. Mereka akan terbebas dari segala rasa fitnah dan segala kejahatan dari manusia dan makhluk-makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan sangat tenang. Tiba-tiba saja, komandan yang tadinya terlihat sombong dan congkak itu segera mendekati Abu Nawas, dan ia pun berkata, "Wahai tuanku Abu, hamba memohon maaf atas segala perbuatan hamba dan para prajurit. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani menuduh Tuan sebagai seorang pembohong, apalagi sampai membawa Tuan menghadap panglima kami. Wahai komandan, tadi aku sudah mengatakan kepada engkau bahwa aku adalah abdi. Aku tidak berbohong kepada kalian kan? Dan ingat, setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semua," ujar Abu Nawas dengan lembut. "Anda benar tuanku Abu, maka hamba memohon maaf kepadamu," jawab komandan. Karena kejadian tersebut membuat komandan dan para prajurit yang telah menuduh Abu Nawas berbohong hingga menangkapnya merasa malu, dan mereka telah dimaafkan oleh Abu Nawas. Namun, Abu Nawas berpesan agar tidak gegabah
dalam mengambil sebuah keputusan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja, para menteri, dan orang-orang penting sedang mengadakan pertemuan di istana. Begitupun dengan Abu Nawas. Namun, ternyata Abu Nawas tidak menghadiri pertemuan itu. Abu Nawas pun segera pergi ke istana untuk menemui Baginda Raja keesokan harinya. Tetapi saat itu Baginda Raja sedang marah, maka Abu Nawas tidak berani melihat wajah Baginda. Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang keras kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa kamu tidak datang ke pertemuan?" "Sungguh, saya sangat menyesal yang mulia, tetapi saya mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jadi, pekerjaanmu lebih penting daripada aku?" tanya Baginda Raja kembali dengan penuh kemarahan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Lalu, Baginda Raja melanjutkan, "Kalau begitu, saya ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, maka kamu akan saya hukum." "Pertanyaan apa yang mulia?" "Pertama, apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan yang ketiga, di manakah sebenarnya pusat bumi?" tanya Baginda Raja. "Saya sungguh minta maaf yang mulia. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yang mulia harus memenuhi satu syarat dari saya," ujar Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Saya akan menjawab ketiga pertanyaan itu jika yang mulia bersedia turun dari tahta yang mulia," jawab Abu Nawas. Kemudian, Raja pun turun dari tahtanya dan Abu Nawas duduk menggantikan Baginda Raja. "Baiklah yang mulia, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama." Jawabannya, Tuhan baru saja menurunkan seorang raja dari tahtanya dan mengangkat seorang yang awam untuk duduk di atas tahta negeri ini, jawab Abu Nawas. Baginda Raja hanya terdiam. Lalu, Abu Nawas pun melanjutkan. Pertanyaan kedua, yaitu, berapa banyak bintang di langit? Seketika, Abu Nawas pun mengambil bulu kambing yang ada di bawah kakinya. Jika yang mulia benar-benar ingin mengetahui berapa banyak bintang di langit, coba yang mulia hitung bulu kambing yang berada di tangan saya ini. Jumlahnya sama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Siapa di dunia ini yang bisa menghitung bulu kambing, Abu Nawas? Baginda Raja bertanya dengan marah. Begitu juga dengan pertanyaan Baginda. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bintang di langit? Sungguh, hanya Tuhan yang tahu jawabannya, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baiklah, sekarang jawab pertanyaanku yang ketiga. Di mana letak pusat bumi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun segera meraih tombak yang ada di sampingnya. Kemudian, dia melemparnya ke arah lantai tepat di depan Raja. Yang mulia, itu adalah pusat bumi. Jika yang mulia tidak percaya, silahkan yang mulia perintahkan orang-orang Anda untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, kamu jangan mengada-ngada. Siapa yang bisa mengukur jarak? Teriak Raja. Anda memang benar yang mulia, karena hanya Tuhan saja yang tahu di mana titik pusat bumi.
Jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja menyadari bahwa pria yang sedang diajak berdebat adalah orang yang sangat cerdas dan juga bijaksana. Maka, Raja pun menyayanginya lebih dari sebelumnya. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.